Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ UT Jakarta dengan NIM 0501051169. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dan pada tugas ketiga ini telah diberikan soal dan kita diminta untuk membuat suatu project ya, yang digunakan untuk menampilkan data nama-nama API, yakni cryptocurrency. Dan di sini telah diberikan API-nya, dan kita juga diminta untuk membuat tampilannya seperti ini menggunakan Ionic dan Vue ya. Oke, kalau begitu langsung saja ke VS Code-nya. Kita buka VS Code. Dan di sini saya sudah ada di dalam folder yang nantinya akan menjadi wadah dari project tersebut. Di sini kita buka terlebih dahulu terminalnya. Saya menggunakan Gitbase. Setelah itu kita ketikkan Ionic start, diikuti dengan nama projectnya. Misal sini kita membuat nama dengan Kryptons, lalu blank, maka akan tampilannya akan kosong terlebih dahulu ya. Type dan tipenya adalah view. Ionic start dan yang lain-lain ini berfungsi untuk membuat project awal ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ionic sedang membuild ya. Oke, di sini project Kryptons telah berhasil dibuat ya. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke dalam folder Kryptons ini dengan menggunakan perintah cd ya. Jika telah masuk ke dalam folder Kryptons, langkah berikutnya kita akan coba jalankan ya menggunakan perintah Ionic serve. Maka tampilan awalnya akan kosong. Ya, di sini tampilannya masih kosong karena bertipe blank ya. Kita harus sedikit modifikasi pada view-nya. Dan saya juga sudah siapkan source code-nya. Nah, kita coba buka ke dalam folder Kryptons. Nah, untuk mengedit atau memodifikasi tampilannya atau UI-nya, kita buka di bagian src, lalu ke view, dan masuk ke homepage. Bagian ini kita hapuskan terlebih dahulu dan akan kita ganti ke dalam kode yang telah saya siapkan untuk menampilkan sesuai tugas ya. Sini, nah ini dia source code-nya yang telah saya siapkan, dan kita akan mengcopy dan mempastekannya ke dalam homepage.view. Langsung saja Ctrl A, Ctrl C, masuk ke dalam file homepage.view dan kita pastekan. Lalu kita save dan lihat kembali. Ya, di sini telah berhasil ya. Oh ya, agar tampilannya seperti di smartphone, di sini saya menggunakan extension ya dari mobile simulator yang disediakan oleh Google Extension. Kita bisa langsung mengunduhnya. Setelah diunduh, lalu masuk ke Activate Mobile View on this tab. Ya, tampilannya sudah kurang lebih sama ya pada tugas yang diberikan sini. Nah, mungkin untuk lebih detail kita akan menggunakan Android Studio ya, yang dijalankan lewat terminal. Adapun tata caranya sebagai berikut. Di sini kita Ctrl C dulu agar keluar dari homepage.view-nya ini, atau kita terminate dia. Setelah itu kita akan menginstal kapasitor garis miring Android. Jadi dengan cara npm install add kapasitor garis miring Android. Oke
akan sedikit saya jelaskan. npm install add kapasitor garis miring Android ini digunakan untuk menambahkan platform Android ke dalam project Ionic kita ya. Sedangkan si kapasitor itu sendiri berfungsi sebagai penjembatan yang membuat aplikasi web tersebut, yakni Ionic berbasis Vue tadi, agar dapat berjalan sebagai aplikasi Android atau iOS ya. Dan di sini npm install telah berhasil dilakukan. Langkah berikutnya kita akan menggunakan npx cap add Android. npx cap add Android ini digunakan untuk membuat folder Android yang berisikan project Android asli. Tanpa perintah ini, Android Studio tidak dapat dibuka ya. Nah, perintahnya telah berhasil dijalankan. Lalu kita akan menggunakan perintah Ionic build. Nah, Ionic build ini berfungsi untuk membangun aplikasi Ionic menjadi versi web statis ya, yang nantinya di folder yang bernama slash triple w yang berisikan file-file seperti HTML, CSS, dan juga JS atau JavaScript. Dan nantinya si kapasitor akan copy file ya di yang folder triple w ini ke project Android. Di sini prosesnya memang cukup lama ya, lumayan memakan waktu. Ya, di sini telah berhasil. Lalu langkah berikutnya kita menggunakan perintah cap copy ya, atau npx cap copy. Nah, perintah ini berfungsi mengcopy file hasil dari perintah Ionic build tadi yang sudah kita jalankan ke folder Android nantinya. Nah, di sini telah berhasil. Lalu langkah berikutnya menggunakan npx cap sign Android. Perintah ini merupakan versi upgrade dari copy ya, dari npx copy ini, tetapi lebih lengkap dan melakukan sinkronisasi. Setelah itu, langkah berikutnya kita akan membuka si Android Studio ya, menggunakan perintah npx cap open Android. Nah, perintah ini akan membuka Android Studio ya secara langsung. Kita tunggu saja. Nah, sini akan otomatis terbuka ya Android Studio-nya. Sini kita klik Trust Project saja dan foldernya akan secara otomatis terbuka. Menggunakan Android Studio ini juga lumayan memakan waktu ya, karena aplikasinya cukup besar dan cukup berat untuk dijalankan di laptop saya. Mungkin akan saya potong videonya untuk mempercepat waktu. Oke, di sini dari aplikasi Crypto Market telah berhasil dibuat ya, sesuai dengan perintah pada tugas ya, seperti ini. Jadi ya, sini menggunakan emulator ya dari Android Studio, dan akhirnya pada tugas 3 ini telah berhasil diselesaikan. Oke. Demikian penjelasan praktikum 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.